Karena pada hakikatnya kalau kita lihat secara teosentrik, setiap perbuatan baik akan kembali kepada setiap perbuatan jahat juga akan kembali kepada pelakunya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik. Ya, teman-teman, kita masih akan menyoroti sebuah isu yang sangat hot, yaitu tentang masalah ijazahnya Pak Jokowi ya Pak ya. Karena kemarin ada statement yang menarik dari Pak Jokowi ketika dia diwawancarai oleh media di rumahnya di Solo. Nah, waktu itu Pak Jokowi ditanya sama wartawan alasan mengapa melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo, kemudian Risman Sianipar, kemudian Tifti Fauzia Biasuma, Kurnia, sama Muhammad Taufik yang menggugat ijazah SMA-nya Pak Jokowi di Pengadilan Solo. Nah, Pak Jokowi kemudian mengatakan bahwa dia melakukan itu karena memang dia merasa itu sudah dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Nah, untuk bagaimana selengkapnya kita lihat videonya berikut ini. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Ya, nah itulah dia teman-teman. Nah, kita akan bertanya sama Pak Amir. Sebetulnya apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi, Pak Amir, itu hanya sebuah perasaan, memang fakta pendukung sehingga dia diperlakukan seperti itu. Karena kita tahu selama beliau menjabat banyak sekali kontroversi ya Pak ya. Dia membuat negara terus gaduh dengan kebijakannya, misalnya aja tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan yang paling menghebohkan itu dia mengeluarkan kepres ya, yang menguntungkan PKI ya, yang memberikan kompensasi ya, nah sebetulnya dengan dia mengeluarkan kepres itu aja sebetulnya dia sudah menyimpangkan sejarah ya Pak ya, dan itu sebuah perbuatan yang sebetulnya tercela gitu kali ya. Nah, kalau menurut Bapak gimana, apakah memang terkait adanya orang yang membongkar ijazahnya Pak Jokowi itu merendahkan Pak Jokowi dan menghina Pak Jokowi, atau Bapak melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kan ini kan masalah-masalah yang biasa aja. Cuma segala sesuatunya kan tergantung kepada perasaan. Perasaan orang per orang. Baik perasaan Pak Jokowinya maupun perasaan pihak lain. Nah, tapi harus kita lihat pertama-tama adalah kenapa sampai masalah ini muncul. Betul. Nah, kemudian ketika masalah ini muncul juga akan timbul pertanyaan. Kalau memang ada pemalsuan ijazah, yang melakukan itu Jokowi atau orang lain? Betul, karena Jokowi itu siapa sebetulnya, Bek? Nah, kalau kita lihat dari awal, menurut saya ya, memang ada satu kekuatan yang mendesain agar supaya Jokowi ini, jadi saya lihat hanya dari Pilpres saja ya, tidak berkaitan dengan, walaupun nanti kalau kita kaji tentang ijazah, itu nanti akan berkaitan dengan pencalonan sebagai wali kota Solo, kemudian juga sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau sebagai gubernur DKI Jakarta dari awal saya sudah menyatakan bahwa saya sebagai warga Jakarta kan sama sekali nggak percaya gitu kan, terhadap yang namanya Jokowi ini kan saya nggak percaya, dan sampai sekarang saya nggak percaya sama dia gitu kan. Oh iya teman-teman, saya lupa memberitahu bahwa Pak Amir ini sudah mencermati Pak Jokowi itu sejak mulai masuk Jakarta ya Pak ya. Tapi sewaktu itu juga sempat mengulik tentang dia di Solo gitu ya. Artinya Pak Amir ini memang tahu banget tentang bahasa Solo. Nah, lalu oleh karena itu kita lihat, tapi dalam melakukan kajian, dalam melakukan analisa tentang masalah yang sedang berkembang, khususnya mengenai ijazah palsu ini, apalagi kemarin dalam rapat kabinet, Pak Prabowo sendiri yang menyatakan bingung kok ada orang mempermasalahkan itu. Nah, walaupun saya nanti menafsirkan lebih tajam lagi. Apa itu? Kalau saya,
Pak Prabowo bingung, ini bukan karena ada masyarakat yang mempermasalahkan ijazah palsu itu, tapi mungkin Pak Jokowi, Pak Prabowo bingung karena yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi sendiri kan. Iya. Jadi saya menangkapnya begitu gitu. Jadi kebingungan Pak Prabowo itu bukan pada masyarakat, tapi bingungnya barangkali kok Pak Jokowi sendiri. Iya. Atau mungkin Prabowo juga bingung, kok bisa sih ijazahnya bermasalah gitu kali ya? Padahal dia presiden. Oleh karena itu kalau kita melakukan kajian kan kita harus melihat ini secara jujur. Oke. Yang paling kuat mendorong seorang Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta kan Partai Gerindra dengan Partai Prabowo. Iya, benar. Ini kan fakta yang tidak bisa kita hindari. Ini waktu di Pilkada Jakarta ya. Dari sisi itu, walaupun partai yang mengusungnya adalah PDIP, betul. tapi kan yang mendorong kan dari cerita, kalau ada YouTube, ada video tentang Pak Hasim Joyo Hadi-Kusuma menjelaskan bagaimana dia ketemu Pak Jokowi ketemu dengan dia. Malahan juga ada data-data bahwa ada bantuan keuangan dari Pak Hasim untuk Pilkada DKI Jakarta untuk memenangkan Jokowi dan lain sebagainya, kan sudah menjadi rahasia umum kan. Dan waktu itu juga Prabowo kalau nggak salah jadi juru kampanye ya. Iya, ini berarti bahwa kan ada juga video kan mereka bertiga, Pak Jokowi, Ahok dan Pak Prabowo di tengah-tengah yang pakai baju kotak-kotak itu kan ada kan buktinya. Jadi saya ingin melihat itu secara adil, secara lebih terbuka, tanpa berpihak ke sana kemari. Soal nanti masalah ijazah palsu itu nanti akan harus kita bedakan. Ijazah palsu ini berkaitan dengan praktik ketatanegaraan atau berkaitan dengan pilpres. Oke. Ya kan? Nah, sebab kan ada yang menyatakan sebenarnya Pak Mahfud MD pernah menyatakan bahwa sekalipun terbukti bahwa ijazahnya palsu, pemerintahan tetap syah gitu kan. Iya, karena ada kaitannya dengan aspek ketatanegaraan dia bilang. Kalau tapi gimana tuh? Loh, ijazah ini kan bagian dari syarat untuk mendaftar sebagai calon capres kan. Nah, kalau ijazahnya palsu kan berarti persyaratannya kan tidak sah. Tidak sah. Berarti dia sebagai capres dan terpilih kan tidak sah. Jadi ini bukan masalah tata negara gitu kan. Ini kan masalah berkaitan dengan masalah undang-undang pilpres. Kalau tata negara kan terkait dengan praktek apa yang dilakukan menjadi presiden. Nah, karena dia adalah hasil pilpres yang tidak sah, syarat-syaratnya tidak sah, berarti dia juga tidak sah menjadi presiden. Tapi ketika dia menjadi presiden 10 tahun, berarti tindakannya itu kan di luar. Betul. Berarti tidak sah, karena dia presiden yang tidak sah kan, kalau kita ambil dari situ. Tapi oke lah, kita sekarang kembali ke masalah itu yang nantinya akan menjadi isu. Ini akan begini terus. Ya kan? Nah, masalahnya sekarang kan sebenarnya masalah yang sederhana adalah pertama, kejujuran dari Universitas Gadjah Mada sendiri. Terutama dari Fakultas Kehutanannya, kan ada beberapa indikasi. Ada menyatakan bahwa Pak Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan jurusan teknologi kayu gitu kan. Tapi ada menyatakan bahwa prodi ini tidak pernah ada di sana gitu kan. Iya. Sampai sekarang tidak pernah ada gitu. Nah, ini kan hal yang menyangkut harus ada kejelasan resmi dari Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Nah, tetapi sekarang kenapa sampai petinggi-petinggi Universitas Gadjah Mada seolah-olah membiaskan masalahnya? Ini berarti bahwa di belakang ini kan ada satu kekuatan besar yang lain. Pastinya ya. Nah, yang akhirnya kita berkesimpulan bahwa Jokowi adalah hasil kreasi dari sebuah sindikasi. Ya, masalahnya tentu sindikasi nasionalnya ada, tapi apakah ada kaitan dengan sindikasi internasionalnya itu kan harus masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau kita melihat pada dia melaksanakan banyak kebijakan yang cenderung menguntungkan asing, Bapak melihatnya gimana? Itu nanti dalam perjalanannya ke depan kan nanti kan kita lihat kan. Nah, kalau kita lihat dari persoalannya di Solo, kita kaitkan bahwa dia pernah dimanfaatkan oleh CIA untuk bagaimana mengkriminalisasi Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan lain-lain sebagainya. Dan ini kan berarti ada permainan dari intelijen Amerika. Itu sebelum lebih jauh, memang ada bukti kuat ya bahwa memang Abu Bakar Ba'asyir ini terkait dengan Jokowi, seperti yang Babit bilang tadi. Kan ada pendapat dari banyak orang dari hasil penelitian bahwa memang dia dipakai oleh suatu operasi intelijen, memanfaatkan posisi dia sebagai wali kota, sehingga mereka bisa melakukan operasi intelijen di sana tanpa ketahuan
Kalau nggak salah juga waktu itu kata ada informasi bahwa Hillary Clinton sering bolak-balik ke Solo ya. Itu kan informasi yang berkembang selama ini kan. Betul. Nah, tapi kejelasannya adalah disimpulkan bahwa dengan permainan itu dia dimanfaatkan sehingga Amerika bisa melakukan kriminalisasi terhadap Abu Bakar Ba'asyir. Dan ini kan berkaitan dengan kebijakan Bush yang memang sangat anti-Islam ketika dia menjadi presiden Amerika Serikat kan. Yang perang terorisme. Perang terorisme dan apa namanya dua gedung kembar yang WTC. Yang sebenarnya belakangan ini kan ditemukan pendapat bahwa itu desain dari mereka sendiri. Betul kan. Melibatkan Yahudi ya. Nah, sengaja itu dilakukan, tapi nanti tuduhannya diarahkan kepada Islam teroris. Nah. Oke. Nah. Tapi kenapa Jokowi yang dipilih ya? Dia kan bisa saja orang waktu itu dia menjadi pejabat di situ. Tapi kenapa Abu Bakar yang Ba'asyir yang ditarget waktu itu? Kenapa? Kenapa Abu Bakar Ya karena kebetulan memang dia salah seorang ustadz yang dianggap sangat radikal kan. Artinya tidak ada kompromi segala macam gitu kan. Nah, kita oke lah, terlepas dari itu sekarang tinggal pada masalah ijazah. Nah, kalau memang dia melaporkan ke 5 orang itu karena merasa terhina, ya memang wajar-wajar saja lah gitu kan. Wajar-wajar saja seorang itu merasa dihina gitu kan. Tapi yang mereka lakukan itu kan sebenarnya bukan satu penghinaan. Yang melakukan itu adalah mereka mencari kebenaran yang sebenarnya targetnya adalah bukan saja untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu, tapi juga untuk membantu Jokowi menunjukkan bahwa ijazah dia tidak palsu. Mestinya kan dia harus bisa membuktikan. Ya, iya kan. Nah, kalau itu pertama mereka lakukan, dia datang ini ijazah saya kan dibenarkan oleh UGA dan lain sebagainya. Nah, tapi makin dia berkelit, makin dia membela diri, makin keterangan-keterangan yang saling bertabrakan antara tokoh-tokoh dari UGM sendiri, juga mantan-mantan mahasiswa UGM yang sudah menjadi intelektual terkenal seperti Dr. Tifa, Dr. Sapa Sugiring, Rismon Cianipar segala macam, yang melakukan itu adalah untuk membela alma maternya, kan akhirnya menimbulkan tanda tanya. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau Pak Prabowo menyatakan bingung orang membicarakan ijazah Jokowi, kan berarti Pak Prabowo sangat yakin karena dia yang ikut mencalonkan di DKI Jakarta kan. Atau mungkin dulu juga Prabowo nggak tahu kali ya. Padahal kan backgroundnya sudah sangat bermasalah ya, kontroversial background Jokowi. Jadi saya katakanlah ucapan Pak Prabowo bahwa di Banyuwangi itu kan menimbulkan banyak perkiraan gitu kan. Nah, bukan berarti bahwa dia ijazahnya betul, kenapa kalian ribut kan. Tapi bisa juga lah, berarti dulu gua calon dia gimana, gua dukung dia. Jadi faktor-faktor kebingungan Pak Prabowo ini kan bukan sekarang aja gitu kan. Jadi mungkin dalam hati Prabowo itulah kan sekarang ini kan seperti misalnya ada ungkapan dari para purnawirawan TNI kemarin yang menyatakan 8 hal itu kan. Mereka kan menyimpulkan bahwa bukan Pak Prabowo yang utang budi sama Jokowi, justru sebaliknya Jokowi yang utang budi sama Prabowo gitu kan. Iya. Mungkin apa ya, Prabowo juga mungkin gila, orang yang gue dukung ternyata ijazahnya palsu. Iya itu kan. Nah, oleh karena itu saya kira terlepas dari segala-galanya, kan kita paling cuma bisa menyarankan kepada Pak Jokowi. Kita yakin persis kalau ijazah ini palsu, proses pemalsuannya bukan dilakukan oleh Jokowi, tapi oleh orang lain yang menskenariokan Jokowi untuk mulai berangkat dari Solo menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan dari DKI Jakarta sebelum akhir masa jabatannya dia baru menjalani itu 2 tahun menjadi calon presiden. Memang Pak, kalau kita kaji perjalanan di situ kan nanti bisa kita lihat. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita bicara berangkat dari ungkapan Pak Prabowo bahwa dia bengong, memang sangat wajar juga. Iya kan? Nah, Jokowi sampai bisa jadi presiden kan ini kan prosesnya lewat partai politik. Betul. Mulai dari calon wali kota Solo, betul, sampai calon gubernur DKI Jakarta, sampai calon presiden 2 kali. Betul. Nah,
partai-partai politik ini sekarang yang harus diminta pertanggungjawabannya dan syarat-syarat juga yang kalian ambil dari Jokowi dulu, kalian daftar di KPU itu benar apa enggak? Jangan-jangan partai-partai itu pun nggak bisa berbuat apa-apa karena Ya, orang tapi yang biar bagaimanapun juga, biar klarifikasi. biar ya. bagaimanapun Iya, juga, karena mereka kan yang secara resmi. Iya. Jadi sumber utama untuk mengkaji ulang ijazah, termasuk persyaratan dia waktu mendaftar di KPU, itu sumber awalnya itu ada pada partai politik Iya. dan KPU. Karena Mulai mereka dari KPU di Solo, KPU DKI Jakarta, sampai kepada KPU Pusat waktu di Capres. Iya. Dan anehnya mereka lolos semua ya. Jadi teman-teman yang sekarang menuntut Jokowi juga harus berpikir. Nah sekarang bagaimana misalnya partai politik kalian yang dulu menyatakan dukung dia, sampai dia jadi, malahan, sorry, mungkin kalau sekarang belakangan ini karena mereka tidak sependapat ketika Jokowi minta periode ketiga, PDIP tolak. Tapi kan awalnya kan kita tahu bahwa selama hampir 8 tahun itu sebelum ada isu periode ketiga kan, Jokowi itu adalah petugas partainya PDIP. Iya. Nah, dan jadi ini kan ada persoalan yang saling berkelindan. Yang nanti kalau kita tidak waspada, lalu kita melemparkan kesalahannya kepada Prabowo. Betul. Ya kan? Padahal justru kita harus memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan pembantu-pembantunya untuk melakukan netralisasi terhadap masalah ini. Karena kalau ini terus diinikan, stabilitas pemerintahan kita yang sekarang kepemimpinan nasional ada di tangan Pak Prabowo itu akan menjadi lebih rumit, akan menjadi lebih repot kan. Stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita segala macam gitu kan. Belum lagi kita lihat katakan beredar juga isu bahwa ada oligarki perminyakan yang sengaja mau menghimpun duit untuk menggagalkan atau mengkudeta Pak Prabowo dan lain-lain sebagainya kan. Ini kan faktor-faktor yang saya lihat barangkali kurang sehat. Nah, sebab kalau kita lihat Anda kata proses ijazah palsu ini merupakan satu kesalahan dalam proses pencalonan Jokowi menjadi presiden, maka kesalahan ini kan ada pada partai politik yang mencalonkan dia. Iya. Yang pertama, yang kedua ada juga kesalahannya ada pada KPUD yang tidak pernah teliti dalam memberikan persyaratan. KPUD Solo, KPUD Semua Jakarta, dari mulai Solo ke KPU DKI sampai KPU nasional. Jadi teman-teman yang itu juga harus ke sana gitu kan. Jangan diarahkan bahwa Solo ini harus menjadi tanggung jawab dan kewajiban Prabowo untuk menyelesaikannya, tidak. Memang semuanya. Nah, barangkali saya bilang di situlah kalimat Pak Prabowo kemarin dalam rapat kabinet bahwa dia bingung, itu barangkali di situ. Kok ini kan masalahnya masalah KPU sama partai politik. Kenapa larinya ke sini? Nah, sama halnya dengan sekarang ini kan misalnya Pak Prabowo sampai sekali bukan tidak mendengar tuntutan purnawirawan prajurit TNI mengenai pemakzulan Gibran. Tapi kan pemakzulan ini kan bukan wewenang dia. Ya kan, oleh karena itu maka baik Pak Prabowo, baik Pak Wiranto maupun baik Pak Samri Samsudin menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ini didengar sih oleh Pak Prabowo. Tapi kan bukan tugas dia. Proses pemakzulan presiden atau wakil presiden itu ada pada proses DPR, MPR dan MK. Sesuai Undang-Undang 2002. Kan larinya harus ke sana gitu kan. Nah, jadi saya kira barangkali mari kita semua berpikir secara jelas mana hal-hal yang menjadi tugas Pak Prabowo, itu yang kita harapkan dalam bentuk dukungan, dalam bentuk kritik, dalam bentuk koreksi gitu kan. Apa yang tidak menjadi kewenangan dia ya jangan kita timpakan ke dia gitu kan. Nah, sebaliknya malah kalau yang menyangkut ijazah ini saya kira barangkali sekarang adalah tuntutannya harus kepada partai politik. Dan partai politik itu sekarang kan ada di DPR gitu kan. Nah. Dan juga kepada KPU. Jadi gini, memang kalau kita mengkaji perjalanan karir politiknya Pak Jokowi itu memang fantastik ya. Malah bisa dibilang mustahil. Dia bukan pendiri partai, bukan pimpinan partai, dia bisa mulus jadi wali kota, terus lompat jadi gubernur Jakarta. Tapi kenikmatan dari kemustahilan itu kan sangat dinikmati oleh partai politik. Iya. Mereka korupsi tapi tidak ditindak. Maksudnya karena mereka dengan Jokowi kan saling melindungi gitu kan. Maksud saya dengan karakter yang sangat amazing seperti itu, terus karena dia memang orang yang didesain. Kalau sekarang Jokowi merasa dihinakan, merasa direndahkan, sebetulnya itu karena perilakunya dia sendiri kan.
merasa dihina itu harus dia keluhkan kepada orang yang mengeluarkan dia. Iya, bukan kepada orang yang mempersoalkan Bukan kepada orang yang jasanya. mempersoalkan dia gitu kan. Dan kenapa dia mau dijadikan boneka kayak gitu? Kan? Kenapa? Kenapa dia mau diperalat Nah, orang? itu jawabannya harus nanya sama dia gitu. Betul, betul. Sebetulnya dari situ aja dia sebetulnya sudah merendahkan diri, Iya. kan? Sudah menghina diri. Iya. Apalagi dengan kebijakan dia yang merusak, cenderung merusak negara, itu kan lebih. Banyak sekali kalau kita mau ini satu-satu gitu kan. Tetapi itulah yang saya bilang tadi kan, semuanya harus kita pilah-pilah. Karena apa yang menangkut Jokowi ini sekarang kan baru dimunculkan di era kepemimpinan Prabowo. Betul. Maka harus kita pilah-pilah. Apalagi kan Pak Wiranto setelah ketemu dengan Presiden Prabowo sudah menyatakan ada trias politika. Nah, makanya kita harus cerdas dalam melihat masalahnya, apa ini, mana ini masalah presiden, mana ini masalah bagaimana wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan, ya kan, bagaimana presiden sebagai kepala negara, bagaimana presiden sebagai panglima TNI, panglima tertinggi TNI, sehingga segala sesuatunya bisa kita dudukan secara proporsional dan konsepsional. Iya. Pak, sebetulnya kan masalah ijazah Jokowi ini kan dominnya polisi. Setelah polisi akan naik ke kejaksaan, setelah itu naik ke pengadilan. Bapak sendiri melihat kinerja polisi dalam menangani kasus ini sejauh ini sudah seperti apa? Ya sekarang memang dari kemarin-kemarin ada penyesalan kenapa polisi lambat. Tapi dengan mulai hari ini sudah mulai pelapornya dari TPU sudah mulai diperiksa sebagai saksi, saya kira ya supaya polisi betul-betul menunjukkan sistem penyidikan yang betul-betul profesional sesuai dengan tugas dan fungsi dia. Pak, kalau benar gitu ya, apa yang Bapak katakan tadi, Jokowi ini ada kaitannya dengan kriminalisasi terhadap Abu Bakar Basir ya, berarti kan jahat sekali gitu ya. Sanksi apa sih Pak untuk orang-orang yang meng-create dia, termasuk partai-partai yang mengusung dia? Sanksi apa yang pantas? Itulah yang sekarang yang saya kira juga akhirnya karena kita bersifat menuntut transparansi, melaksanakan demokrasi dengan sistem multipartai dan lain sebagainya. Yang kalau kita terlalu bernafsu, ini akan menjadi beban bagi kerja Presiden Prabowo. Nah, apa yang terjadi 10 tahun lalu? Sekarang kan sudah mulai bunyi nih kan. Orang sudah bicara tentang buku merahnya Tito. Iya. Orang sudah bicara tentang kilometer 50. Iya. Orang sudah bicara tentang korupsi itu ini gitu kan. Nah, walaupun jarang diinikan, tapi kita tahu bahwa Kejaksaan Agung juga sudah melakukan berbagai tindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh Kaisang. Kalau kita lihat di video atau podcast dan lain sebagainya kan. Nah, kita kan harus cerdas memilah ini. Nah, tetapi sekali lagi barangkali satu hal yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana menetapkan fungsi dan kedudukan polisi dan TNI satu. Nah, kalau kita lihat dari sistem ketatanegaraan yang baik, ketika seorang presiden baru terpilih, maka semua kabinet atau pejabat setingkat menteri yang ada pada presiden terdahulu kan harus demisioner. Kan? Tapi faktanya sampai sekarang Polri dan Panglima TNI kan masih kerja dengan skep yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Begitu juga Jaksa Agung. Enggak, Jaksa Agung sudah enggak. Masih kan ST Burhanuddin. Iya, tapi suratnya udah ya kan. Itulah makanya ya, itu nanti sengaja itu dipercepat oleh Pak Prabowo karena akan berkaitannya dengan proses undang-undang perampasan aset yang sekarang sedang berlangsung di DPR, dan kita harap itu bisa langsung berjalan sehingga janji politik Pak Prabowo juga bisa mulai tentang pemberantasan korupsi mulai bisa kita lihat langkah-langkahnya, kan? Karena apa? Kalau terlalu lambat juga kan nanti perampasan aset itu nanti akan ada kaitannya dengan masalah kebijakan moneter secara nasional dan lain sebagainya, kan akan ada kaitannya dengan bank-bank yang ada di Swiss, bank-bank yang ada di Eropa dan lain sebagainya. Nah itulah barangkali yang kita lihat. Nah, tapi sekarang barangkali saya pikir bahwa kalau saya mengikuti secara diam-diam apa yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan Dewan Pertahanan Nasional sekarang ini, termasuk untuk mempersiapkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan kewenangan tentang janji-janji politik yang harus direalisasikan oleh Pak Prabowo, saya kira barangkali dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Tapi kalau ini tidak
disiasati secara baik oleh Pak Prabowo juga, saya kira kemungkinan perang saudara, kemungkinan konflik antar sama kita itu akan makin menggejala. Kita lihat sekarang ini misalnya kan bagaimana pendapat Pak Endro Priyono terhadap Hercules kan beda dengan pendapat Pak siapa yang mantan Kabais. Iya. Oh ya ya. Pak Sudrajat kan gitu. Nah, ini kan bisa memicu konflik antar golongan, walaupun konflik masih hanya menyangkut pendapat dan gagasan, tapi kalau kita tidak disikapi secara piawai kan ini bisa menjadi bentrokan fisik dan lain sebagainya. Purnawirawan TNI juga terbelah ya. Gitu. Ada sekelompok yang menamakan Forum Prajurit, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, terus tiba-tiba Wiranto dan kawan-kawan mendeklarasikan. Juga ada Polri lagi kan, ada. Iya, Purnawirawan TNI Polri yang klaim bahwa mereka lah wadah yang resmi. Jadi saya kira ada gejala-gejala dan ini kan sangat berkaitan, yang kalau kita ikuti ini akan sangat berkaitan dengan mereka-mereka yang dulu eksis sebagai tim yang menyutradarai pencalonan si Jokowi. Ya, teman-teman semua, kalau kita kembali kepada keluhan Pak Jokowi ya, bahwa dia merasa dihinakan, direndahkan karena ijazahnya itu dikoyo-koyo gitu, Jawa bilang ya. Bahkan dia bilang ijazah itu bukan untuk diinvestigasi atau apa gitu ya. Tapi semuanya memang kembali kan pada dirinya ya, Pak ya. Kalau benar misalnya dia ini ada kaitannya dengan kasus Abu Bakar Bashir, itu kan jahat sekali, Pak ya. Iya kan? Ya, ini dari mereka yang menjadi sutradara dari kegiatan itulah. Itu dia. Kalaupun yang jahat mungkin sutradaranya kan, tapi Jokowi sebagai pelaksana, bahkan kata orang kan dia kan bonekanya gitu kan. Berarti kan juga, jadi kalau misalnya sekarang dihina gitu ya kayaknya memang itu karma kali ya. Karma ya, Pak. Ya, karena pada hakikatnya kalau kita lihat secara teosentrik, setiap perbuatan baik akan kembali kepada setiap perbuatan jahat juga akan kembali kepada pelakunya gitu. Nah, sekarang prediksi Bapak nih terhadap Pak Jokowi ke depan gimana dengan semua kasus yang sekarang, terutama ijazah palsu yang sudah makin panas sih? Ya, saya kira makin dijawab dengan berbagai alasan segala macam, dengan berbagai keluhan segala macam, bukan akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Kan kita lihat aja kan, kalau dia menyatakan bahwa ijazah SD, SMP, SMA, UGM dalam map ke polisi, kok dilipat-lipat itu map? Nah itu dia, kalau dalam ijazahnya masa dilipat? Justru karena itu kan. Jadi saya kira barangkali diperlukan keberanian. Oke, salahnya di sini udah. Iya. Artinya Pak Jokowi harus belajar untuk gentleman. Iya. Harus berani untuk jujur, menyingkirkan sifat yang suka bohong itu ya. Yang saya khawatirkan ini kalau saya kaitkan, kenapa sih sampai awal-awalnya Pak Jokowi begitu katakan bernafsu untuk minta jabatan 3 periode. Tentu kan ini kan ada kaitan janji dengan Nini Wisono. Dengan Beijing ya. Bisa dengan Beijing, bisa dengan mana aja gitu kan. Allah gitu kan. Ada emang create-nya ya. Oke. Nah, tapi bisa saja walaupun tidak 3 periode, tapi karena itu ada janji yang pihak sana menagih. Nah, untuk melakukan itulah maka ijazah palsu ini salah satu faktor untuk melakukan gangguan. Oleh karena itu saya bilang tadi kita harus cerdas melihat ini sehingga kita tidak gegabah melemparkan ini kepada Pak Prabowo. Oh ya Pak, kalau misalnya Jokowi ini memang orang yang didesain ya, ini kan kalau misalnya ijazahnya Jokowi terungkap, ini kan pasti mastermind-nya juga akan terungkap. Kira-kira ada nggak upaya dari para mastermind atau orang-orang yang di sekitar Jokowi itu yang meng-create Jokowi yang berupaya untuk terus menutupi bahwa ijazahnya ini jangan sampai terungkap? Ada nggak upaya cara itu? Ini kita main data intelijen ya. Sebenarnya kan itu kan bisa dipahami dari ucapan Pak Prabowo kemarin. Iya kan? Bengong kan? Iya, dari situ sih. Iya. Sebenarnya dia menyatakan bohong ini juga sindir kepada mereka tadi. Aku ngerti apa yang sedang kau lakukan itu kan. Nah, tapi dia menyatakan kebonyongnya itu supaya juga marilah kita mengambil kalimat Pak Prabowo itu menjadi cerdas. Iya kan? Nah, saya bilang tadi kan. Ini kan masalahnya kan masalah partai politik yang mencalonkan dia.
Kan yang dulu pegang data-datanya Pak Jokowi, kan partai politik yang menjalankan dia. Mulai dari Solo, DKI Jakarta, sampai kepada pemerintah pusat. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika calon gubernur DKI Jakarta didukung oleh Pak Prabowo baca nggak tuh data-datanya Pak Jokowi waktu itu? Iya, saya juga pernah dapat informasi sebetulnya Pak Jokowi itu nggak cuma curang di Pilpres 2014 sama 2019. Katanya Pilkada DKI Jakarta pun sebetulnya waktu itu yang menang Fauzi Bowo, bukan Jokowi. Iya, ada kekuatan lain sebenarnya pada waktu itu ada yang masih mau protes, tapi ada kekuatan lain yang menelepon Pak Fauzi Bowo supaya udah terima aja. Iya. Nah, dan kekuatan yang lain itu pun sekarang ada dekat Pak Prabowo juga. Nah, ya itu karena pengalaman itu saya selalu wanti-wanti bicara, jangan kita terjebak karena ulah pihak lain, kesalahannya kita lempar kepada Prabowo. Karena ada yang dekat-dekat Pak Prabowo ini bagi dan antara maupun di mana-mana kita tahu tujuannya kemana gitu kan. Betul. Iya kan, siapa yang dulu menelepon Pak Fauzi Bowo supaya terima aja kekalahan itu, jangan tuntut deh, kita tahu gitu kan. Di Cikeas sih orangnya tuh. Gitu. Ya kan? Begini, kan bisa dibilang nih, apa yang dialami Pak Jokowi sekarang yang buat dia merasa terhina, dihina-hina, buat dia merasa direndahkan gitu ya. Karena memang berpulang dari perbuatan Pak Jokowi sendiri. Saran Bapak terhadap Pak Jokowi apa? Ya kira mawas diri, negara janda ngakui kesalahan gitu kan. Dulu yuk bangga menjadi presiden. Jadi sekarang? Jadi saya khawatir bahwa jangan-jangan kesimpulan Pak Prabowo dalam rapat kabinet kemarin bahwa 10 tahun Bapak jadi presiden punya jasa gitu kan. Mungkin juga dimaksud oleh Pak Prabowo itu adalah jasa Jokowi membohongi rakyat kan gitu. Jadi kita harus paham kata-kata itu sekarang. Kan jasa gitu kan. Bikin orang jadi pembohong kan juga sebuah jasa kan gitu kan. Tapi kalau dengan omongan Mbak Beni, kesannya ini Pak Prabowo lagi melakukan balas dendam secara halus gitu ya. Saya bukan dendam secara halus. Bukan dendam sekali kalau saya lihat. Lagi balas dendam secara halus. Kalau saya lihat bukan ini. Kalau kita lihat mau balas dendam kan kita tahu sendiri. Bacalah, dengarlah keterangan para jenderal dulu yang memaki-maki dia seolah-olah bersalah pada tahun 98 yang dipecat segala macam kan. Nah, sekarang kan mereka ada juga di sekeliling mengambil manfaat dari kepemimpinan Prabowo sekarang gitu kan. Wiranto salah satunya ya. Iya. Di sinilah gitu. Jadi kebetulan karena saya paham itu maka tugas saya hanyalah bukan mau menjadi pendukung fanatiknya Prabowo saja gitu kan. Tapi kebetulan yang jadi presiden dia sekarang memang persoalannya begini, maka mari kita pilah-pilah. Sehingga kita tidak salah kaprah, salah ini, wah kita maunya kok begini, kenapa Pak? Nah, sama halnya dengan sebahagian purnawirawan sekarang seolah-olah merasa bahwa Pak Prabowo tidak memperhatikan mereka. Bukannya Pak Prabowo tidak memperhatikan, Pak Prabowo mendengar suara mereka, tapi Pak Prabowo tidak bisa respons karena ini bukan wilayah kewenangan dia gitu. Nah ini harus kita pahami gitu. Antara lain soal pemakzulan Gibran ya. Oke. Ya teman-teman semua, memang ya sejak Pak Jokowi muncul di Jakarta Indonesia sudah gaduh. Ya, Pak. Karena biasanya yang paling bersyukur nah, dari awal saya nggak percaya. Jadi biarkan orang lain yang baca kegaduhan itu kan. Saya kan senyum-senyum aja dan nggak ada dosa bawaan. Iya, nggak ada dosa bawaan, ada tanggung kan. Iya kan? Malah akhirnya teman-teman yang dulu saya nasihati sekarang pada menyesal kan gitu kan. Dulu kita sampai berantem sama mereka ya karena mereka nggak percaya siapa Jokowi ya. Kita dianggap dimusuhin segala macam ya. Dan sekarang mereka nyadar bahwa ternyata yang mereka bela itu ijazahnya pun nggak jelas. Padahal dulu kita bilang ini latar belakangnya pun nggak jelas gitu. Ya, kepada Pak Jokowi, memang sejak Pak Jokowi muncul kan Indonesia terus gaduh. Bahkan setelah beliau lengser pun gaduh. Memang solusinya tuh karena Pak Jokowi yang memulainya, maka Pak Jokowi yang harus mengakhiri. Maka seperti kata Pak Amir, udahlah gentleman aja, akui. Kalau memang jasanya palsu, nggak mungkin ngaku sih. Kenapa? Kalau jasanya memang palsu, nggak mungkin ngaku. Ya, bukan kan saya bilang kan pengakuannya masih dimulai dari partai politik yang pendukung dia gitu. Mulai dari calon wali kota Solo, calon gubernur DKI sampai calon presiden. Gerindra, PKS, di Pilkada Iya. Jakarta tuh. Nah terus di Pilpresnya. Ya walaupun sekarang semuanya sudah putus. Sekarang sudah putus. Iya. Tapi saya kira PDP mesti merasa malu dong. Masih ada dosanya. Punya petugas partai yang meninggalkan beban dosa sekian banyak. Masa partainya yang sebesar itu nggak tahu bahwa kadernya ini jasanya nggak jelas.
Jadi dosa terbesar di PDIP ya Pak ya. Salah satunya termasuk Gerindra. Ya teman-teman semua. Memang karena memang Pak Jokowi ini yang memulai, maka Pak Jokowi yang harus mengakhiri. Dialah yang kalau saja dari awal Pak Jokowi itu apa ya, merih ya Pak ya, bagaimana sih namanya sih? Dia itu waspada, prihatin gitu ya, nggak mau melakukan hal-hal yang bisa merugikan dia di masa depan, itu nggak akan terjadi. Bagaimana mungkin dia bisa mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur Jakarta, presiden dengan ijazah yang dia sendiri kayaknya bingung ya untuk menunjukkannya ya. Ya tapi kita berharap ya bahwa isu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu itu nggak benar ya Be ya. Karena kalau misalnya benar, ini masalah bangsa menjadi makin panjang. Ada partai politik yang harus bertanggung jawab, KPU yang harus bertanggung jawab, menteri-menteri yang masih menganggapnya sebagai bosnya harus bertanggung jawab. Iya benar. Benar, masalah yang sangat luar biasa. Makanya bisa dianggap sebagai sebuah skandal terbesar dalam sejarah Indonesia ini, benar ya. Iya, ya Pak Jokowi seperti kata Pak Amir ya, gentleman aja lah ya. Selesaikan masalah ini dengan baik-baik, karena Bapak pangkalnya ada di Bapak, maka penyelesaiannya ada di Bapak. Nggak perlu juga lah merasa direndahkan gitu ya Pak ya. Nggak perlu juga merasa dihina-hina ya. Justru kalau dia terus mengingkari malah makin terhina gitu ya. Ya, nah teman-teman, Pak Amir, makasih Pak. Ya teman-teman semua, demikian perbincangan saya dengan Pak Amir Hamzah. Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.